penting biar tidak menjadi kategori toxic parent. Nah, karena sebenarnya efek paling fatal ketika orang tua menjadi orang yang toxic parent itu menjadikan anaknya jadi generasi yang baperan, gampang julid, gampang nyinyir, dan bahkan bisa menyimpang secara seksualitas. Nah, bagaimana sebenarnya orang tua itu harus menyikapi anaknya? Menurutmu gimana? Berupaya tidak menjadi toxic parent. Yang paling fundamental menurutku adalah harus selalu menjadi pegangan bahwa anak itu titipan. Itu nomor satu. Persoalan yang sering muncul dari pengasuhan anak adalah hilangnya kesadaran, hilangnya pemahaman bahwa anak itu titipan, bahwa anak itu milik Tuhan, bukan milik kita. Itu paling fundamental menurutku. Karena itu akan membias ke dalam tingkah laku atau cara kita memperlakukan anak. Ketika pemahaman itu tertanam bahwa anak itu titipan yang harus kita jaga, bukan milik kita yang harus kita kuasai dengan seenak jidat kita, itu pasti pembiasannya akan berbeda dengan orang yang mempunyai pandangan bahwa anak itu milikku, darah dagingku, dan lain sebagainya. Intinya kepemilikan, posesivitas. Usahakan betul selalu diingat ketika lupa ataupun hilaf. Ingat kembali bahwa anak itu titipan. Cara menghindari yang paling efektif menurutku ya dari pondasinya terlebih dahulu bahwa anak itu titipan. Sehingga kalau kata orang bijak, anak itu milik Tuhan, titipan Tuhan. Jadi ketika kita semena-mena kepada anak, bisa jadi kita yang dimarahin Tuhan. Kita sebagai orang tua. Iya, kita sebagai orang tua, gampangnya ngomong bisa dilaknat. Karena merusak, tidak berperilaku dengan baik terhadap titipan Tuhan yang sudah dipercayakan kepada kita, kan gitu. Ya anggaplah gini, kamu tak kasih titipan motor. Dijaga ya, boleh dipakai, tapi dijaga, dirawat. Nanti kapan-kapan tak ambil, kan gitu. Nah, udah dikasih kepercayaan itu kan artinya kita ya harus merawat motornya, ya kita pakai, kita rawat dan lain sebagainya, kita jaga nggak sampai hilang dan lain sebagainya. Tapi perlakuannya orang yang dapat titipan sama punya sendiri kan beda. Kalau punya sendiri mungkin kita mau modif, mau dipotong knalpot, mau diganti catnya dan lain sebagainya terserah kita. Tapi kalau titipan kan nggak berani, bos. Mindsetnya harus betul-betul dipegang teguh. Kadang-kadang lupa memang. Karena kita serasa membesarkan, kita serasa memberikan dia kehidupan, tanpa kita mereka nggak hidup dan lain sebagainya. Itu membuat kita terlena sehingga merasa bahwa anak itu milik kita. Padahal memiliki. Padahal anak itu tetap mau nggak mau hakikatnya titipan. Yang kedua adalah pengasuhan itu sebenarnya akan tidak baik jika semuanya bersifat berlebihan. Ke segala hal. Misalkan yang pertama berlebihan dalam kontrol. Atau batasannya terlalu banyak. Ini nggak boleh, keluar sedikit nggak boleh, harus di dalam rumah dan lain sebagainya. Dan kontrol itu perlu, tapi berlebihan itu menjadi toksik. Batasan itu ya perlu, tapi terlalu banyak batasan toksik. Berlebihan dalam batasan ini juga dampaknya sangat signifikan di masa depan anak. Ketika anak ini banyak tekanan, banyak batasan, otoriter dan lain sebagainya. Anak ini biasanya cenderung licik karena dia ingin keluar dari cekikan itu kan, kayak dia kan kayak merasa tercekik ketika anak banyak batasan. Liciknya gini, kadang dia baik di rumah karena cekikan itu, karena batasan-batasan, tapi di luar dia akan melampiaskan. Banyak hal yang terjadi kayak gitu. Pokoknya batasan ini hal yang sangat rawan bagi anak-anak. Ketika batasan ini keluar dari batas wajarnya, itu dampaknya sangat signifikan untuk psikologis, mental, bahkan perilaku anak. Yang paling mengerikan menurutku watak licik. Karena itu nanti berimbas, bisa jadi maling, bisa jadi penipu, bisa jadi lain sebagainya. Pokoknya watak licik ini bahaya. Nah, watak licik ini kemungkinan besar itu karena banyaknya batasan di rumah. Terlalu ikut campur, terlalu kontrol. Terus biasanya kalau udah terlalu banyak batasan itu nggak bisa berpendapat. Sedangkan anak kan punya ekspresi yang kita nggak bisa menduga. Nah, ketika ekspresi itu muncul, bertabrakan dengan batasan, lama-lama dia tidak bisa berekspresi di rumah. Ketika nanti dia besar, dia akan berekspresi di luar. Dan batasan-batasan itu akan dibantai sama dia. Dia tidak menikmati batasan itu, tapi tercekik. Artinya ada dendam di sana. Terus, itu poin kedua ya. Artinya, jangan pernah berlebihan, terutama dalam batasan dan kontrol. Bahkan berlebihan dalam kasih sayangannya, dalam memanjakan pun kan nggak bagus. Terus yang ketiga ya,
supaya tidak toxic parent itu jangan mengabaikan. Anak itu titipan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita itu adalah manusia-manusia pertama yang dikenal oleh anak. Yang otomatis anak itu akan berharap lebih banyak kepada kita daripada orang lain. Apapun itu. Sehingga ketika dia berharap kepada makhluk-makhluk pertama yang dia kenal, dan makhluk-makhluk itu tidak memberikan apa yang dia inginkan, artinya diabaikan, misalkan perhatian dan lain sebagainya, dia akan mencari itu di luar. Dan itu berbahaya. Artinya berbahaya kalau dia menemukan lingkungan yang tepat, oke lah. Tapi kalau menemukan lingkungan yang salah, ya repot. Misalkan gini, kita mengajarkan anak kita sholat, tapi kita tidak pernah memperhatikan dia. Ya dia akan lebih memperhatikan orang yang memperhatikan dia di luar. Ya orang yang memperhatikan dia misalkan pemabuk. Ya dia akan ngikutin mabuknya daripada sholatnya. Kan gitu risikonya. Nah risiko mengabaikan anak itu di situ. Ya kita memberikan perintah juga memberikan perhatian gitu loh maksudnya. Agar anak ini merasa diperhatikan. Jadi menganggap bahwa perintah itu sebuah perhatian akhirnya. Tapi ketika menganggap perintah itu bukan sebagai perhatian, dia akan mencari perhatian lain di luar sana yang kita nggak tahu baik dan benarnya gitu. Nah orang tua biasanya gini, sudah sibuk dengan masalahnya sendiri. Misalnya seorang ayah sibuk dengan pekerjaan, mencari nafkah dan lain sebagainya. Ibu sudah sibuk dengan urusan rumah tangga, nyuci, masak dan lain sebagainya, atau bantu suami. Dan alasan-alasan pekerjaan orang tua lah, orang dewasa itu masalahnya nggak pernah selesai, nggak pernah sederhana. Tapi ketika kita sudah dipercaya oleh Tuhan untuk dititipin anak, pekerjaan kita itu sebenarnya yang paling besar adalah memperhatikan anak. Karena pada intinya misalkan kita mencari nafkah, seorang suami mencari nafkah, ya untuk anak. Seorang ibu masak dan lain sebagainya untuk ayah kerja mencari nafkah untuk anak. Jadi sebenarnya semuanya juga kembali ke anak. Tapi yang lupa kadang-kadang adalah bahwa anak itu sebenarnya tidak membutuhkan itu secara psikologis dia. Dia taunya yang makan itu ada. Yang dia butuhkan perhatian. Jadi jangan pernah menganggap bahwa memberikan kebutuhan hewani, artinya kayak mandi, boker, pipis, makan dan tidur itu kita sudah cukup untuk memberikan kebutuhan dia. Enggak. Karena anak itu manusia, bukan hewan. Kalau hewan, iya, dia cukup dikasih makan, waktunya tidur-tidur, waktunya mandi-mandi, kan, waktunya buang air kan, gitu. Tapi anak kan bukan sekedar hewan. Jangan pernah menganggap kita memenuhi kebutuhan biologis kepada anak itu sebagai pemenuhan kita sebagai orang tua, gitu. Itu baru mungkin 20% dari kebutuhan anak kan gitu. Masih banyak kebutuhan anak lain yang harus kita penuhi. Termasuk salah satunya ya perhatian. Yang keempat ya, konsisten dan konsekuensi. Dulu kita sering mendengar istilah reward punishment. Saya sendiri kurang sepakat dengan itu. Karena hukuman itu, ini kita berbicara anak-anak ya. Hukuman itu bagi orang yang bersalah, sedangkan anak itu nggak bisa bersalah. Karena anak itu nggak ada salahnya. Orang dikatakan bersalah itu ketika dia sudah berakal kan gitu. Artinya kalau di Islam sudah balik, sudah ya mungkin kisaran 15 tahun ke atas. Artinya sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah anak-anak ini, apalagi balita ya, dia kan nggak punya salah dan nggak punya benar. Maka hukuman menurutku nggak pas, nggak terlalu relevan untuk diterapkan kepada anak. Karena anak itu nggak bersalah. Nah, daripada menggunakan sistem hukuman dan hadiah, reward ataupun punishment, saya lebih cenderung kepada ajarkan kepada konsekuensi dan konsistensi. Nah, itu juga berlaku kepada orang tua. Misalkan gini, misalkan kalau dikasih orang berterima kasih. Nah, kita juga harus berterima kasih ketika kita mendapatkan sesuatu. Misalnya anak ngasih apa ke kita, itu. Ya, kita harus bilang terima kasih kepada anak. Nah, banyak orang tua yang ini contoh simpel artinya kadang-kadang anak-anak itu memancing kita untuk kita berterima kasih kepada anak kan. Ada tingkahnya yang lucu dan tiba-tiba, Pak tak kasih ini, Ibu tak kasih ini. Nah kadang-kadang kita lupa dengan konsekuensi dan konsistensi kita, bahwa kita sedang mengajarkan kepada anak misalkan bilang terima kasih ya. Kalau dikasih orang atau dibaikin sama orang pokoknya bilang terima kasih. Tapi kita kadang lupa gitu. Nah orang tua itu harus konsisten dan konsekuen terhadap batasan, terhadap kontrol, ataupun terhadap aturan-aturan yang sudah berlaku antara orang tua dan anak. Jadi tidak hanya anak yang diperlakukan konsisten dan konsekuensi, tapi orang tuanya juga harus menjalankan itu, termasuk batasan-batasan yang lain. Menyontohkan. Artinya menyontohkan itu ya
banyak kan ada kesepakatan-kesepakatan antara orang tua dan anak. Apa ya contohnya, misalkan Jangan main HP. Ya orang tua usahakan konsisten. Artinya konsisten, jangan main HP di depan anak. Kalaupun harus main HP ya mencoba sebisa mungkin tanpa sepengetahuan anak. Atau ada kesepakatan anak boleh main HP durasi atau pada jam sekian. Kita nggak apa-apa memegang HP pada jam sekian bareng anak. Tapi di luar itu juga kita harus konsisten gitu. Artinya kita mengajarkan kepada anak sebab akibat daripada kita mengajarkan reward punishment. Kalau begini maka begini, kalau begitu maka begitu. Toxic parenting dalam kaitannya konsisten dan konsekuen itu biasanya dia tidak menjelaskan sebab akibat. Tahu-tahu jangan gini, jangan gitu, jangan gini, jangan gitu. Anak-anak kan nggak tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Dia hanya berekspresi. Ketika ekspresinya dia selalu dibatasi tanpa alasan yang jelas, dia akan sulit untuk mencerna itu menjadi sebuah pengertian. Tapi kalau dia dijelaskan sebab akibat, dia akan terbiasa untuk menalar sebuah aturan, sebuah normal. Sehingga anak itu akan menikmati itu sebagai sebuah kebaikan. Jadi tanamkan menikmati kebaikan, tanamkan menikmati kebenaran. Anak itu bukan diajarkan untuk terpaksa melakukan kewajiban, terpaksa melakukan kebenaran, terpaksa melakukan kebaikan. Tapi ajarkan mereka untuk menikmati kebaikan itu karena mereka tahu sebab dan akibatnya.